Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran karya desain kelas 11 DKV 1. Untuk materi hari ini, saya tidak bisa mengisi kelas secara langsung, dikarenakan saya sedang ada kepentingan di luar sekolah. Untuk materi hari ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan tracing yang baik dan benar dalam pembuatan karakter yang nantinya akan kalian implementasikan dalam pembuatan komik digital yang sudah kita sepakati bersama sebagai proyek akhir semester 2 atau semester ini. Nah, untuk pembuatnya sendiri, kita pakai media aplikasi CorelDRAW. Kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Oke, setelah itu kita buat new dokumen. Nah, di sini kita mengatur kanvasnya terlebih dahulu seperti yang sudah kita lakukan. Setelah itu, kita gunakan mau pilih size-nya, page size-nya mau pakai apa, itu terserah teman-teman menyesuaikan. Kalau ini sebagai contoh, saya pakai yang random aja, pakai yang A4. Kemudian resolusinya saya pakai 300 dan orientasinya saya pakai yang potret. Kalau sudah, di oke aja. Maka tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, dalam pembuatan atau tracing karakter ini dibutuhkan sketsa yang baik dalam proses scannernya atau scanningnya. Nah, dalam contoh kali ini saya akan memberikan salah satu sketsa yang sudah dibuat dan akan saya contohkan bagaimana cara men-tracingnya dengan baik. Yang pertama, kita ke menu file, kemudian import, kemudian cari file yang akan kalian tracing atau sketsa yang akan di tracing. Oke, bentar saya cari dulu. Nah, ya. Kemudian klik aja masukkan di sini. Ya. Jadi ini adalah contoh yang nantinya akan teman-teman lakukan saat praktikum mapel hari ini. Nah, di sini ada saya contoh karakter Batman. Nah, nantinya teman-teman akan mempraktekkan sehingga hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Saya import lagi, saya sudah buat, kemudian saya akan kasih contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah hasil import dari tracing karakter Batman yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama-tama, silakan kalian atur dulu objeknya, terus kalian pilih tools yang namanya 3-point curve. Nih di sini. Kalau tidak ada silakan tekan yang lama, pilih yang 3-point curve. Terus kemudian silakan bisa di zoom in sama zoom out. Oke. Kemudian bisa digeser-geser, tekan tombol scroll di bagian tengah. Setelah itu mulai tracing melalui dengan cara mengikuti outline yang ada pada sketsa yang sudah dibuat. Kurang lebih seperti ini. Saya contohkan dari sini titik awalnya. Kayak gini. Kemudian ikuti alur garis luarnya atau outline-nya. Kemudian sambungkan lagi di node-nya. Di sini ada keterangan node atau titik. Kemudian tarik lagi di sini. Lepaskan, kemudian atur lengkungannya. Kemudian di sini tarik lagi, tekan di bagian node di sini. Node ya, bukan edge. Node itu titik. Sehingga nantinya akan saling tersambung antara garis satu dengan garis yang lainnya. Akan menjadi satu kesatuan objek. Kita tarik lagi ke sini. Kita lepaskan di sini misal. Kemudian atur lagi lengkungannya kurang lebih seperti ini. Terus kita cari lagi node-nya di sini, tarik lagi sampai sini. Misal sampai sini. Kita lengkungkan lagi di bagian sini. Kita lepaskan. Terus kita sambungkan lagi node-nya kayak gini. Sampai sini, misal sampai sini. Ya. Terus kita sambungkan lagi sampai sini. Ya. Kita cari lagi node-nya tadi. Nah, ini node. Kemudian kita tarik lagi, lepaskan di titik akhirnya. Terus kemudian kita tutup lagi kembali ke node awal tadi. Nah, maka
ini akan menjadi satu kesatuan objek. Nih, ini bisa digeser. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Akan menjadi satu objek, tidak terpisah. Karena node satu dengan node lain itu saling terhubung. Kalau sudah, silakan kalian bisa juga tambahkan di bagian sini untuk bagian masker pada pada bagian mulutnya. Teman-teman bisa juga pakai 3 point curve lagi kayak gini. Kita tarik aja di sini. Misal kayak gini. Caranya sama kayak tadi, mengikuti objek outline yang ada di luar atau garis luarnya. Kita tarik lagi di sini. Begini. Terus kita tarik lagi di sini. Untuk melewati garis itu nggak apa-apa. Yang penting nanti pada proses pemotongannya teman-teman paham. Kita kembali lagi di titik awal objek yang sudah kita buat. Kayak gini. Nah, karena saya sudah ada contoh gambar hasil jadinya, maka saya akan pilih paletnya sesuai dengan contoh yang sudah saya gunakan. Nah, ini kurang di bagian kepala, ini kurang bagian mata. Mata pada objek Batman-nya. Ini bisa pakai 3 point curve juga. Atau kita bisa rubah pakai yang lain, bisa pakai pen tool juga bisa. Nanti kayak gini. Kayak gini. Sorry. Ini diklik, kemudian tarik ke sini. Kita tarik lagi ke sini, diklik, tarik lagi kembali awal. Prinsip dari penggunaan tools pada Corel itu pada kayak pen tool, kayak Bezier tool, kayak 3 point curve itu yang penting titik awal bertemu dengan titik awal lagi. Itu prinsipnya. Jadi akan menjadi satu kesatuan gambar atau objek yang utuh. Terus yang ini juga, atau kita bisa duplikat saja, bikin satu objek kita duplikat saja. Ctrl C, Ctrl V, kita geser lagi ke sini, kemudian kita mirror. Sorry, mirror yang ini. Kemudian kita paskan lagi objeknya. Setelah itu kita rotasi, klik, rotasi. Kita paskan lagi. Kita paskan, kemudian kita perbesar juga bisa. Begini. Atau bisa juga kita edit dengan cara pakai shape tool. Nah, di sini kita bisa geser-geser lagi node-nya. Atur lagi kayak gini. Kita geser-geser lagi. Nah, atau kalau ingin membuat lengkungan, teman-teman bisa di sini klik aja, masih shape tool, klik aja, klik kanan, pilih to curve, sehingga objek ini bisa menjadi objek yang bisa dilengkungkan garisnya. Ini juga kita kasih lengkungan sedikit supaya tidak terlalu kaku. Sedikit aja. Setelah itu kita bisa kasih warna pakai tools yang namanya color eyedropper atau color eyedropper tool. Setelah itu pilih palet yang sudah disiapkan, atau bisa teman-teman cari di internet, atau mungkin teman-teman punya rasa atau punya feel dalam pemilihan warna, silakan pakai yang sesuai dengan pilihan teman-teman. Saya mau pakai yang warna hitam untuk bagian kepalanya, saya klik di sini. Oke. Maka objek kepalanya akan benar-benar full terwarnai warna hitam. Tapi ini kan nanti objek yang lainnya akan ketutupan, sehingga saya akan mewarnai objek yang kecil terlebih dahulu. Sorry. Kita undo aja, Ctrl Z. Oke. Ini diganti pakai warna putih. Ini saya ganti lagi. Ini diganti warna putih. Ini saya pakai warna putih bagian matanya. Ini juga. Terus untuk di bagian mulutnya itu saya pakai warna, oh iya, ini di bagian mulut yang ini ternyata ada objek yang belum kita buat. Kita buat dulu. Pakai pen tool lagi. Kayak gini. Kayak gini. Terus kita lengkungkan pakai shape tool, klik kanan, curve. Oke. Ini juga klik kanan, curve.
Atau mungkin jika bisa, ini bisa ditambahkan node nih di sini. Add node bisa ditambahkan. Hingga kurang lebih seperti ini. Ini kita lengkungkan sedikit supaya tidak terlalu kaku. Ya, ini. Kemudian tekan tombol smooth node supaya di sini tidak terlalu tegak bagian sudutnya, pakai smooth node. Ini juga smooth node. Tuh. Jadi di sini itu tidak terlalu kaku di bagian sudut yang sudah kita buat tadi. Ini bisa diatur kayak gini. Terus ini bisa diperkecil. Atau masih kurang melengkung, kita bisa atur lagi pakai shape tool ya. Kita atur lagi di sini lengkungannya. Atau di sini juga bisa. Di sini kayak gini. Atau ini juga bisa. Terus yang ini bisa di copy aja supaya di sini ada objek tambahannya. Ini copy. Kemudian paste. Kemudian kita taruh mirror horizontal, vertikal sorry. Kita putar objeknya, kemudian kita perkecil lagi, perkecil ya, kurang lebih seperti ini. Sini saya akan mewarnai bagian mulutnya yang berwarna hitam. Saya klik warna hitam, ini juga warna hitam. Kemudian, jika tidak ingin objek ini terseleksi ikut bergerak, silakan teman-teman bisa klik kanan, itu di lock aja. Jadi objeknya atau objek sketsanya itu tidak bisa kita gerakkan, itu sudah terkunci. Kemudian saya akan mewarnai bagian yang mulut yang tidak tertutup masker. Saya kasih palet warna kulit yang objek yang sudah saya buat ini kayak gini. Nah. Terus yang terakhir saya beri warna hitam untuk kepala. Nah, nanti kayak gini. Nah, di sini itu nantinya akan ada perpotongan objek masker yang akan masuk ke dalam objek kepala ini. Yaitu caranya dengan seleksi objek ini, objek di bagian kulit yang tidak tertutup masker, klik kanan, kemudian teman-teman pilih power clip inside, terus klik aja bagian objek yang akan dimasukkan. Misal objek ini ingin gabung atau ingin masuk ke bagian objek kepala. Saya klik bagian kepalanya yang berwarna hitam. Maka objek tersebut akan terpotong dan juga masuk ke dalam objek kepala secara utuh. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat objek kepala pada sketsa Batman. Nah, mungkin segitu aja contoh yang dapat saya jelaskan. Untuk kelanjutannya, silakan teman-teman lanjutkan dalam waktu yang sudah ditentukan pada mata pelajaran saya. Untuk penilaiannya saya cek di pertemuan selanjutnya, yang nantinya saya akan cek skill sekalian apakah sudah menguasai benar-benar aplikasi Corel-nya atau belum. Untuk badan dan juga tangannya silakan teman-teman lanjutkan secara mandiri. Kalau tidak ada kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di grup atau di PC saya saja. Oke, silakan teman-teman, itu tugasnya bisa dilanjutkan sendiri secara mandiri di lab. Saya tidak bisa mengikuti secara langsung dikarenakan masih ada acara di luar sekolah. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.